البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-23 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Masih ada kaitannya dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga disebabkan karena tertipu, termakan syubhatnya iblis laknatullah alaih yang menghias-hiasi ucapannya di hadapan Adam alaihissalam seakan-akan dia adalah penasihat yang terpercaya. Iblis padahal mengatakan kamu dilarang mendekati pohon khuld dikarenakan agar tidak menjadi malaikat dan dikarenakan agar tidak kekal di situ. Itulah hias-hiasan iblis. Akhirnya terjebak, termakan syubhatnya iblis. Yang akhirnya apa, barakallahu fiik, Adam alaihissalam dan Hawa mendekati pohon tadi dan makan dari buah pohon tersebut. Kemudian tersingkaplah auratnya dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kita baca. Qala Allah Ta'ala, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua, siapa mereka berdua ini? Adam dan Hawa. Mereka berdua mengatakan, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalaulah seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Menyesal barakallahu fiik, diusir dari surga, bayangkan. Naam. Kemudian apa? Dikasih tempat tinggal di bumi ini, di dunia ini. Naam. Sampai waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Qala Adam wa Hawa. Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana bil akli minas syajarah. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami dengan memakan buah dari pohon tersebut. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna mimman adha'u hadzahum fid dunya wa ukhrahum. Kalaulah seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bagian mereka, termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bagian mereka di dunia dan juga di akhirat mereka. Naam. Wa hadhihi kalimatu hiya allati talaqqaha Adam min rabbih. Inilah kalimat-kalimat yang Adam alaihissalam ungkapkan kepada Rabbnya. Fada'a biha fataballahu alaihi. Kemudian Adam berdoa dengan kalimat-kalimat tadi dan Allah Ta'ala pun mengampuni taubatnya. Bayangkan barakallahu fiik. Naam. Karena iblis laknatullah alaih senantiasa berupaya bagaimana caranya Bani Adam terjerumus di jaringan-jaringan mereka sehingga termasuk penduduk neraka sa'ir. Itu tujuan iblis. Kan sumpah. Sumpah demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan, menghanyutkan, menyesatkan manusia semuanya. Itu Pak Iblis. Allahul musta'an.
Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-24. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, mengajak bicara Adam, Hawa dan iblis sekaligus di situ. Karena iblis waktu itu juga di situ surga. Paham ya? Nah, kita lihat Allah Ta'ala mengatakan turunlah kalian ke dunia, bumi ini yang sekarang kita barakallahu fikum huni, baik maksudnya dunia. Sebagian kalian nanti akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Sebagian kalian akan menjadi musuh kepada sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kalian di bumi ada tempat tinggal, mustaqarrun, tempat tinggal kalian. Wa mata'un, dan bersenang-senang ila hin, sampai waktu yang Allah Ta'ala tetapkan. Bersenang-senang, bertempat tinggal di barakallahu fikum di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka semuanya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah qala ta'ala mukhatiban Adam wa Hawa wa iblis. Allah Ta'ala berkata dalam keadaan mengajak bicara Adam, Hawa dan iblis, ihbitu minal jannati ilal ard. Turunlah kalian. Pergilah kalian dari surga ke bumi. Diusir. Wa sayakunu ba'dukum li ba'din aduwan, dan sebagian kalian akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi makanun tastaqirruna fi, dan kalian di muka bumi ada tempat tinggal yang kalian bertempat tinggal di situ. Wa tatamatta'una ila inqidha'i ajalikum, dan kalian pun bersenang-senang di bumi tersebut sampai batasan waktu yang sampai akhir waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itulah Adam alaihissalam dan Hawa sekaligus iblis Allah Taala perintahkan untuk turun. Diusir, disuruh keluar dari surga. Nah, kemudian disuruh tinggal di muka bumi ini. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-25. Ya bani, qala fiha tahyawna fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kemudian Allah telah melanjutkan lagi pembicaraan kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Qala fiha tahyawna fiha tamutun. Allah telah mengatakan di bumi itulah kalian hidup dan kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan dari situlah kalian juga akan dibangkitkan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya di muka bumi kalian hidup dan kalian mati, nanti dibangkitkan kembali dari dari muka bumi itu juga. Paham ya? Setelah dikebumikan, dimakamkan, dikubur, kemudian akan dibangkitkan kembali nanti ya, akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qala Allah Ta'ala li Adam wa Hawa wa dzurriyyatihima. Allah Ta'ala berkata kepada Adam dan Hawa dan anak keturunan mereka berdua, fiha tahyaun, di muka bumi kalian hidup, ay fil ardi, ya kan? Hidup di muka bumi. Nah, taqduna ayama hayatikum, kalian menghabiskan hari-hari kehidupan kalian ad-dunya, di dunia. Wa fiha takunu wafatukum, dan di dunia pula terjadilah kematian kalian. Wa minha yukhrijukum rabbukum, dan dari bumi tersebut kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan kembali oleh Rabb kalian. Kan meninggal, dimakamkan, dikebumikan, nanti dibangkitkan kembali. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, yaitu ketika ditiupnya sangkakala. Nah, wa nufikha fis sur, fa sa'iqa man fis samawati wa fil ard. Nah, kemudian ketika ditiupnya sangkakala tersebut, semuanya pingsan seketika, penduduk langit dan bumi. Kemudian akhirnya wa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang berikutnya lagi. Summa nufikha fi ukhra itu ya. Atau wa nufikha dalam surat Az-Zumar itu apa itu? Ayatnya itu summa nufikha fi ukhra atau wa nufikha itu? Summa ya. Wa nufikha. Naam. Ahsantum barakallahu fiik.
Kemudian apa? Ditiupkan untuk yang berikutnya lagi. Nah, kemudian ketika ditiupkan tiupan yang kedua kali, mereka pun bangkit dalam kondisi melihat. Paham ya? Nah, bangkit, berkumpul, bangkit dari kuburan mereka. Nah, disitulah hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Kita lihat lagi apa penjelasan di sini. Barakallahu fik. Wa yahsyurukum ahya'a yaumal ba'tsi, dan Allah Taala akan bangkitkan kalian dalam kondisi hidup di hari kebangkitan tersebut. Ini tidak ada yang mengingkari kecuali orang kafir. Hari kebangkitan ini enggak ada yang mengingkari kecuali orang-orang kafir. Karena orang-orang mukminun mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali. Tapi kalau orang-orang kafir mereka meyakini apa? Kalau sudah mati meninggal sudah selesai. Dari tanah enggak akan dibangkitkan lagi. Itu versi orang-orang kafir. Allah musta'an. Karena apa? Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mereka berpandangan berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka enggak akan dibangkitkan lagi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bala wa rabbi, katakan bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan kembali dan akan dikabarkan kepada kalian bima 'amiltum, dengan apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Taala mudah. Kalau cuma mengembalikan sesuatu yang sudah tidak ada itu mudah. Mewujudkan yang awal mula enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi gitu loh. Paham ya? Lebih mudah lagi kan? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada, itu bagi Allah Taala mudah, apalagi cuma mengulangi. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, nanti pun kami akan mengembalikan kalian sebagaimana awal permulaan ciptakan. Telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Itulah keadaannya ketika apa? Dibangkitkan. Barakallahu fiik. Naam, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Nanti dari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam kondisi telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan. Naam, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena apa? Ada dari anggota tubuh kita ini yang tidak hancur. Paham ya? Yaitu tulang ekor. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dzanab. Semua bani Adam ketika dikubur, dikebumikan, dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan disusun kembali. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Artinya Allah Ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam, wahai bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang bisa menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan. Jadi ada pakaian inti yang menutupi aurat dan ada pakaian yang untuk berhias, itu loh. Paham ya? Nah, dan ini yang kita rasakan kan, kita memakai pakaian, ada yang pakai untuk aurat, ada yang pakaian yang kita pakai untuk berhias. Paham ya? Nah, maksudnya tajammul, untuk berhias biar bagus, biar baik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu, biar indah. Naam. Tapi ingat, walibatut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan itu yang terindah. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Maksudnya walaupun pakaian yang zahir yang kita pakai ini jelek, tapi kalau dia bertakwa itu yang terbaik. Paham ya? Karena yang dia pakai itu pakaian apa? Pakaian yang kaitannya dengan hati. Pakaian ketakwaan, mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan tersebut sebagai mizan, barometer ukuran seorang hamba mulia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena wajahnya yang tampan,
bukan karena wajahnya yang cantik, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena kedudukannya, bukan karena dia keturunan bangsawan, bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Ajam, bukan, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu syahidnya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian laki-laki dan wanita. Kemudian kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa itu, marga ini, marga itu. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya enggak? Agar kalian saling mengenal. Syahidnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Naam. Karena Allah Ta'ala tidak melihat postur tubuh manusia, tidak melihat kekayaan manusia, tapi yang dilihat itu amalan dan hati manusia tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semakna, beliau alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada postur tubuh kalian, tidak pula melihat pada harta kalian, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah Ta'ala itu melihat, memperhatikan hati kalian dan amalan kalian. Karena itu yang jadi tolak ukur nanti di hadapan Allah Ta'ala, amalannya baik atau buruk, hatinya bersih atau tidak, ikhlas enggak dalam beramal, mencocoki sunnah atau tidak amalannya, itu. Nah, ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kalian atau agar mereka mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ketika Allah Taala mengusir Adam alaihissalam dan Hawa, kemudian diusir dan turun di muka bumi ini, barakallahu fiik, itu enggak dibiarkan begitu saja telanjang, tidak. Dikasih pakaian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad ja'alna lakum libasan yastur auratikum. Sungguh kami telah menjadikan untuk kalian pakaian yang bisa menutup aurat kalian. Wa huwa libasud darurah, satu, yaitu pakaian yang darurat, mau enggak mau sama pakai itu loh, pakaian inti maksudnya. Yang antum pakai untuk menutup aurat. Wa libasan lizinah wa tajammul, dan pakaian untuk zina. Zina itu apa maksudnya? Berhias diri, wa tajammul, berindah-indah. Paham ya? Maksudnya menghiasi dirinya dan memakai pakaian biar indah. Itu termasuk apa? Perkara yang Allah cintai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi ketika orang berpakaian bagus, rapi, bersih, wangi, itu adalah keindahan yang Allah Ta'ala anjurkan, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, apa? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Paham ya? Nah, pakailah pakaian kalian yang terindah ketika setiap kali mau salat ke masjid. Nah, kemudian juga Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi." Nah, wa thayyibati minar rizq. Artinya apa? Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, pakaian keindahan yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hambanya, dan makanan-makanan yang baik, siapa yang mengharamkan? Maksudnya antum berhias diri, pakai pakaian yang bagus, yang wangi, yang bersih, itu tidak ada larangan. Bukan itu kesombongan, itu keindahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Taala itu baik dan tidak menyukai kecuali apa? Tidak menerima kecuali kebaikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Naam, kita lihat di sini tafsirannya, kita lanjutkan lagi. Jadi Allah Taala turunkan pakaian darurah, pakaian yang secara darurat orang memakainya. Kemudian pakaian yang lizina wa tajammul, pakaian yang untuk apa? Zina, yaitu berhias diri, wa tajammul, ya, untuk apa? Agar dirinya barakallahu fikum indah, bersih. Paham ya? Barakallahu fikum. Orang berpenampilan bersih itu tidak harus pakainya baru, enggak harus. Paham ya? Tidak harus jubahnya baru, sarungnya baru, sorbannya baru, tidak harus, tapi bersih. Bersih, wangi, Masya Allah. Nah, bila perlu disetrika misalkan, itu termasuk tajammul.
Na'am barakallahu fikum. Tapi ingat ya, sudah kita lewati tadi, pakaian yang paling terbaik kita lihat, wa huwa minal kamal wa tana'um, yang mana berhias diri, memakai pakaian untuk zina wa tadammul merupakan bentuk kesempurnaan wa tana'um dan bentuk seseorang bernikmat-nikmat, pakaian rapi, bersih, wangi. Nah, tapi ingat, wa libasut taqwallah ta'ala bi fi'lil awamir wa tinabin nawahi huwa khairu libasin lil mu'min. Masyaallah, itu lanjutannya itu antum lihat itu. Dan pakaian ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu adalah pakaian yang terbaik untuk seorang mukmin, pakaian ketakwaan. Karena kalau orang mengotori kehormatannya ya, mengotori kehormatan dengan kesyirikan, kebid'ahan, dan juga mengotori dirinya dengan kotoran hizbiyah misalkan, walaupun pakaiannya itu indah, bagus, itu nampaknya jelek. Paham ya? Kalau orang mengotori kehormatannya dengan apa? Dengan perkara-perkara tadi itu, kesyirikan, perkara hizbiyah, perkara bid'ah, perkara maksiatan, itu walaupun pakaiannya bagus, tapi dia nampaknya jelek di mata manusia. Apa pantunnya itu? Idil mar'u lam yubdnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartad bihi jamilu. Paham ya? Nah, apa artinya? Ana ulangi lagi. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartad bihi jamilu. Artinya apa? Apabila seseorang tidak mencoreng kehormatannya, tidak merusak kehormatannya, dengan apa? Dengan suatu perkara yang jelek. Misalnya setiap pakaian yang dia pakai itu akan nampak indah. Tapi kalau dia mencoreng kehormatannya, dia adalah pelaku maksiat, dia adalah barakallahu fikum pelaku kesyirikan, dia adalah pelaku bid'ah misalkan. Walaupun pakainya indah yang dia pakai, itu nampaknya jelek di mata manusia. Nah, seperti itu. Dan bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga jelek. Wal iyad billah. Kita lihat sini. Lanjutannya barakallahu fiik, qala al-mufassirun dzalikal ladzi manna Allahu bihi 'alaikum minad dalail 'ala rububiyyatillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa fadlihi wa rahmatihi bi ibadihi. Dan demikian itu semuanya adalah apa? Allah Ta'ala zat yang maha memberikan karunia kepada kalian berupa dalail, tanda-tanda 'ala rububiyyatillah yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa wahdaniyatihi, dan tanda yang menunjukkan apa? Keesaan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlihi, dan keutamaan Allah taala. Wa rahmatihi bi ibadihi, dan juga tanda barakallahu fikum kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, perhatikan, likai tatadzakkaru hadhihi ni'am. Tujuannya apa? Agar kalian itu mengingat. Paham ya? Nah, agar kalian mengingat nikmat-nikmat tersebut. Fa tashkurullaha 'alaiha, yang kemudian kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Wa bidzalika imtinanun minallah ta'ala 'ala khalqihi bihadhihi ni'am. Maka pada yang demikian itu ada karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya dengan nikmat-nikmat tersebut. Masya Allah, nikmat pakaian, nikmat kesehatan, dan juga yang semisalnya. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah taala yang berikutnya, untuk ayat yang selanjutnya masih lanjutan daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau alaihissalam dan istrinya dikeluarkan dari surga, kemudian diberikan tempat tinggal di muka bumi ini, dan juga yang semisalnya, serta ungkapan-ungkapan orang kafir yang mereka menisbahkan kekufuran dan kemaksiatan itu kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan kita baca. Rasulullah as-salamatu alaihi walhamdulillah rabbil alamin.